Halo, Pisces. Wah, Pisces ya? Pisces. Nah, Pisces Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga ya, cross watcher yang lagi memantau Pisces. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya birth Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja kita lihat energi Pisces ya di bulan Juli 2022. Ini energi kamu, orang yang dealing sama kamu, siapapun ya yang berkaitan sama Pisces. Ini energi Juli 2022. Oke. Tara. Nah, ini apakah kamu atau dia ini ya? Bisa vice versa, terbolak-balik ya. Kalau ini kamu, aku ngerasa kamu ini kayak nggak mau lagi ya ngelakuin apa-apa untuk seseorang. Ini berapa kalian kamu lebih kayak orang yang ya udah lepasin dia mau gimana ya bodo amatin aja gitu, atau ya udahlah emang gue harus ngapain lagi. Ya kamu banyak diam atau kamu semakin diam ya. Kamu mungkin pernah pasif ya di Juli semakin pasif, atau ya pasif aja lagi, beberapa kalian begitu ya. Karena tidak mudah untuk healing ya, tidak mudah kita menenangkan diri, apalagi seorang Pisces ya. Seorang Pisces itu kan baperan luar biasa. Pisces itu kalau udah soal perasaan, baper gitu ya, terbawa perasaan. Deep banget ya perasaan kamu. Jadi untuk memaafkan seseorang, untuk berdamai dengan semua yang terjadi, atau sudah di tahap kayak ya untuk mengikhlaskan itu tetap aja butuh waktu. Untuk melupakan ya butuh waktu gitu. Jadi ya untuk diam pun butuh waktu. Jadi kayak nggak cukup sebulan 2 bulan. Ya kita harus lebih healing lagi, gimana mencoba lagi memaafkan, karena sakit banget saya disakitin gitu, sakit banget yang dia lakuin. Jadi ya butuh waktu memaafkan lagi, atau ya itulah butuh waktu untuk healing lagi ya, untuk melepaskan, untuk mengikhlaskan. Di sini aku ngerasanya kamu tetap aja mengikuti intuisimu ya, kan Pisces intuisinya tajam ya. Kamu seseorang yang intuitif, jadi ya kamu lebih kayak di dalam proses healing, di dalam proses saya bertapa ya, saya menutup diri ya, saya gunakan intuisi gitu, atau saya lihat tarot gitu, saya membaca, melihat pencerahan gitu ya. Kamu kayak orang yang lebih fokusnya ke situ, menggunakan intuisi supaya kamu tuh benar-benar yakin nih orang udah pantas nggak untuk ditinggalin ya. Nih orang udah pantas nggak dibiarin aja gitu, atau ya apa memang udah saatnya untuk ngiklasin. Nah itu sih ya. Tapi ini kayaknya nggak hanya tentang percintaan, ini nggak hanya tentang dia, nggak hanya tentang siapa gitu ya yang terkoneksi, tapi ini juga bisa tentang kehidupan kamu sama keluarga, kehidupan kamu sama teman ya. Kamu lebih kayak orang yang ya udahlah. Memang sakit sih yang dibikin mereka ini. Memang sakit banget sih perlakuan mereka. Mereka tuh nggak jaga perasaan aku, say, gitu. Atau ya gimana ya? Ya namanya gue orangnya sensitif gitu. Ya nih orang mereka nggak jaga perasaan, bla bla bla. Nah, cuma di sini di Juli ya kak, di bulan Juli, kamu lebih kayak orang yang ya udahlah. Kamu nggak perlu lagi berharap apa-apa. Jadi kalau ke manusia biasa, kita tuh jangan sampai menaruh ekspektasi lagi. Jangan sampai kita terlalu berharap lagi. Karena nanti ya kecewanya luar biasa lagi begitu, ya. So, di Juli kamu lebih kayak ya kita kalau mau baik-baik aja, tulus aja. Ini ke orang yang kamu sayang, ke orang yang kamu cinta, ya udah. Kalau memang kamu orang yang penyayang, kalau kamu memang orangnya nggak tegaan, mudah kasihan, ya udah gitu. Jadi kayak ya mau gimana lagi ya, saya memang kayak gini,
Saya nggak tegaan, saya akan selalu sayang, saya orangnya mudah kasihan, saya selalu baperan. Ya udah kita menerima aja gitu, kayak ya kita menerima bahwasanya ya inilah kita gitu, inilah karakter kita. Jadi kita nggak mungkin bisa membuat orang lain selalu paham sama karakter kita. Jadi kamu lebih kayak orang yang punya awareness ya. Akhirnya kamu punya kesadaran, kayaknya kalau aku mau baik ya baik aja. Aku nggak mau berharap apa-apa. Dia mau ingat sama kebaikan aku ya silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Atau ya aku memang orangnya kayak gini. Aku akan selalu baik sama orang yang aku sayang. Jadi ya udah, aku ikhlasin gitu. Aku pernah ngorbanin ini itu, ya udah. Aku udah pernah sabar sama dia selama ini, ya sudahlah gitu. Nggak usah lagi berharap dia mau ingat atau tidak. Nggak usah lagi berharap mereka tahu berterima kasih atau enggak. Atau ya mungkin ada juga perasaan kamu kayak, nih orang kenapa ya nggak minta maaf, nih orang kenapa nggak ngelakuin itu. Ya kamu lebih kayak di Juli itu, ya udah, dia mau minta maaf atau tidak ya silakanlah. Jadi ini benar-benar ada di tahap apa ya, ini kayaknya proses healingnya udah lama banget ya. Berapa kalian, ada mungkin yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bagaimana supaya ya akhirnya kita mau melepas, akhirnya kita mau berdamai dengan keadaan. Jadi ya kedepannya ini kayak seperti lembaran baru ya buat hidup kamu. Kamu lebih kayak orang yang ya, supaya aku nggak sensitif, ya udah aku nggak usah berharap. Supaya aku nggak mudah sakit hati, ya udah aku nggak usah punya ekspektasi. Ya mereka mau balas kebaikan aku atau tidak, ya udahlah. Kayaknya nggak guna juga ya berharap begitu ya. Jadi berharapnya sama siapa? Ya berharap sama diri sendiri ya. Berharap sama dirimu sendiri, bahagiain diri sendiri aja. Ya terutama berharaplah sama Tuhan ya. Berharap sama Yang Maha Kuasa. Tuhan kan selalu lihat kok kebaikan kamu. Oke? Ini bisa vice versa. Sekarang perasaan dia ke kamu ya. Perasaannya. Oke. Kok baper ya ini? Jadi aku ngerasanya seseorang di sini mengingat kasih sayangmu loh. Ini jadinya jatuhnya kayak apa ya? Bisa aja ini kayak law juga ya, law of attraction ya. Hukum tarik menarik. Nah, itu maksudnya ya. Law itu hukum tarik menarik. Dimana seseorang ya, dimana ini kita anggaplah ya, ini misalnya kamu ngerasa kayak orang yang kalau aku ingat-ingat semuanya yang terjadi, toh juga mereka nggak ingat sama aku. Atau ya kalau aku terlalu berharap dia akan berterima kasih, dia akan minta maaf, ya toh juga dia nggak nyadar-nyadar gitu. Atau apa ya, ya kamu berharap tapi hanya kekecewaan kan yang terjadi. So di sini kamu melepas gitu. Kamu lebih kayak orang yang ya sudah, apa sih yang mau kita kejar di dunia ini? Semua ini sia-sia begitu. Atau apa ya, kamu kadang ngerasa ada masa dimana, ada waktu dimana kita tuh punya kesadaran bahwasanya ya kita tuh nggak bisa mengubah orang lain, hanya orang itu yang bisa mengubah dirinya sendiri. Contoh ya, kalau orang itu sadar dia harus menebus kesalahan sama kamu, ya pasti dia menebus kesalahannya. Tapi kalau dia nggak ada niat mengubah dirinya, ya apa yang mau terjadi begitu ya. Cuma di sini karena ini tadi tentang hukum tarik menarik, dimana kamu ngerasa ya udah, aku kan pernah baik, jadi aku yakin apa yang aku tabur itu yang aku tuai. Aku percaya sama Tuhan, kebaikan aku ini pasti nanti ada pahala, ada berkah begitu. Ya kamu ngerasa gitu aja. Atau ya, aku yakin kok orang yang pernah aku perlakukan dengan baik, pasti dia nanti akan baik juga sama aku. Atau ya, aku yakin, aku percaya orang-orang yang pernah merasakan kebaikan aku pasti suatu saat ingat sama aku. Udah, habis itu kamu ikhlas gitu, lepasin. Kamu ngerasa kayak udahlah, nggak usah ditunggu, nggak usah dinanti-nanti kapan waktunya, nggak usah dinanti-nanti kapan mereka ingat, kapan dia datang. Ya udahlah, aku nggak usah mikir lagi ke situ. Ya akhirnya apa? Dia ingat sama kamu. Akhirnya apa? Dia mau datang sama kamu. Begitu ya. Jadi
Ya itulah hukum tarik menarik. Saat kamu menggebu-gebu terhadap sesuatu, itu semakin jauh. Saat kita menggebu-gebu terhadap sesuatu, sesuatu itu semakin menjauh kan. Tapi saat kita kayak orang yang udahlah, mungkin aku diutus di dunia ini untuk nggak tegaan sama orang, mungkin aku dikirim di dunia ini untuk mudah kasihan sama orang, aku memang ditakdirkan sebagai seseorang yang baperan, ya gampang kasihan, jadi ya udah, ya inilah aku harus berdamai dengan diriku, berdamai dengan semua yang terjadi di hidupku. Ya kalau kamu udah seperti itu, ya udah, kamu lebih kayak orang yang apa ya, ya akhirnya hukum tarik menarik itu berlaku gitu. Jadi kayak secara nggak langsung disitulah kamu menarik orang-orang jadi mau melakukan sesuatu sama kamu. Ya berapa kalian kamu udah cuek banget sekarang, kamu lebih kayak orang yang kamu udah banyak berubah sih, aku rasa ya, banyak berubah gitu. Kamu lebih kayak orang yang kalau di mata dia, di mata mereka atau siapapun lah yang pernah kenal sama kamu, itu ngerasa kayak semesta, para malaikat kayak sudah membawa kamu keluar dari situasi toksik di kehidupan kamu. Jadi kamu tuh kayak orang yang sudah tertuntun begitu ya. Kamu kayak orang yang sudah dibawa malaikat untuk membuat siklus baru di hidup kamu. Dan siklus hidup baru itu ya hidup yang lebih baik. Kamu kayak orang yang ya tetap apa ya, tetap penyayang, kamu tetap kayak orang yang nggak tegaan, tapi kamu juga tidak mau menaruh harapan ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang bagus sih ada ya bagusnya. Jadi kita kayak orang yang ya udah, kita tuh anggap aja dilahirkan di dunia ini sebagai seseorang yang menebarkan cinta, kasih sayang, dan tidak menuntut apa-apa. Mungkin kita dilahirkan di dunia ini ya memang kita orangnya mudah kasihan, ya mungkin kita apa ya, kita tuh salah satu dari orang-orang pilihan, atau ya mungkin melalui diri kita orang bisa merasakan kasih sayang Tuhan gitu ya. Melalui kamu Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya, melalui kamu Tuhan bisa menunjukkan kasih sayangnya ya. Mungkin kehadiran kamu itu kayak apa ya, ibarat kata ya orang-orang di sekitar kamu jadi bisa merasakan kasih sayangmu, karena kamu juga orangnya ya memang penyayang. Tapi supaya kamu nggak sakit hati, supaya kamu nggak kecewa, ya udah nggak usah terlalu berharap pada manusia gitu kak ya. So nah perasaan seorang ini jadinya kayak apa ya, wah kamu tuh banyak berubah, kamu biasanya menggebu-gebu banget ya, biasanya kamu tuh kayak pengen aku begini, kamu kayak pengen aku begitu, atau ya aku ikutilah drama-drama ini gitu kan. Ada yang ngerasa hubungan kita ini ada drama lah, entah siapa yang ciptakan atau dia ngerasa kamunya yang berlebihan begitu. Ini ada seseorang yang ngerasa gitu. Cuma di saat kamu lebih kayak udahlah aku cuek aja, kamu mau menilai aku seperti apa ya silakan, kamu mau ingat dengan kebaikan aku atau enggak ya terserah gitu. Nah saat kamu udah kayak orang yang berubah begitu, dia jadi kayak ngerasa kok aku kayak orang yang udah kehilangan kamu gitu, kok aku kayak orang yang udah nggak kenal kamu, kok aku jadi kayak orang yang benar-benar bisa takut kehilangan kamu. Jadi di sini ada yang ngerasa gitu ya. Kalau dibilang sedih sih gitu, karena kita kayak orang yang seperti udah beda banget, kita kayak udah asing gitu. Padahal aku pengen banget sih, apa salahnya ya nanya kabar kamu, apa salahnya ya aku tuh berkomunikasi sama kamu. Cuma di sini orangnya kayak iya nggak ya, mulai bicara nggak ya, cari kamu nggak ya gitu. Ya mungkin ini orangnya ada yang egois banget ya. Ada yang egois, gengsinya tinggi, atau dia keras kepala, atau nih ada orangnya yang apa ya, ya dia nggak suka berada di situasi yang nggak enak. Mungkin dia nggak mau merendahkan harga dirinya. Mungkin dia tuh orangnya ya boro-boro rendah diri, rendah hati aja untuk minta maaf dia masih susah gitu. Atau memang di sini ada yang lain ya. Bisa aja seseorang itu ngerasa ya kan udah ada yang lain di antara kita, jadi ya aku bisa apa gitu, aku harus ngelakuin apa, aku nggak tahu begitu. Ada sih ya. Atau dia ngelihat kamu tuh udah sangat berbeda sekarang, kamu orang yang sudah sangat sulit ditaklukkan, kamu kayak orang yang sudah hidup baru, sudah menjadi jiwa baru. Jadi ya aku kayak ngerasa nggak pantas gitu, nggak pantas untuk menghampiri kamu. Ada yang kayak gitu.
bisa ngerasa sungkan, segan, ya. Mungkin kamu hidupnya lebih baik daripada dia sekarang. Jadi dia kayak ya nggak enakan atau minderan, malu. Ya malu ini karena takut juga ya. Ya karena ada rasa bersalah gitu. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Aku shuffle dulu ya. Oke, ada Cancer, Cancer, Pisces, Scorpio ya, elemen air. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, ini banyak banget ya. Wah, kurasa semua ada ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Oke, Five of Wands. Ini yang kuat Capricorn ya. Ada Cancer, Taurus ya, Libra. Itu kuat. Ada Aries juga. Ini ada Pisces juga ya. Mungkin ada sesama Pisces atau energi kamu ini. Oke? Nanti kita lihat lagi. Jadi, nih. Ini baper banget kartunya ya. Kamu sayang banget sama seseorang. Cie. kamu cinta banget nih sama seseorang ya. Siapa ini yang kamu sayang ya? Ini kartu paling bucin sebenarnya. Oke, ini bisa vice versa ya, bisa vice versa, bisa terbalik. Jadi kayak intinya ya gue sayang sama seseorang, sayang banget emang gitu. Tapi ya saya aja yang tahu, saya dan Tuhan yang tahu ya. Apalagi Pisces nih, Pisces kan suka mendam. Kamu tuh punya hati sedalam samudra. Bahkan mungkin kamu punya hati yang lebih dalam daripada samudra. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa menebak kamu. Begitu. Kamu kan bisa aja terlihat baik-baik aja. Kamu bisa ngelakuin ini itu. Kamu bisa fokus kerja, cari uang. Kamu fokus membangun hidupmu. Ya, tapi orang kan nggak tahu yang kamu cintai siapa. Gitu ya. Kok baper ya kartunya. Relate gak sih? Jadi aku ngerasa ya karena kamu sayang banget sama dia, kamu masih mikirin dia, kamu masih memperhatikan dia gitu. Beberapa kalian ya mungkin kamu nggak terlalu bersosial media sih ya. Beberapa kalian kan pasif ya, kamu fokus kerja cari uang. Kamu orangnya kayak ini sih sekarang mandiri banget ya. Mandiri, kayak gimana lah membangun masa depan supaya aku nih jadi orang yang stabil secara keuangan begitu. Kamu emang fokus banget ini soal membangun masa depan. Tapi ya hatimu siapa yang tahu ya. Kamu memang sangat dalam mencintai seseorang dan orang lain gak ada yang tahu gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita nggak terlalu bersosial media ya, kita nggak terlalu bersosmed gitu, atau kita nggak terlalu bersosialisasi, tapi kamu sering lah lihat energinya di tarot ya, karena energi itu nggak bisa bohong ya. Daripada lihat sosmed itu bisa fake kan. Di sosmed orang-orang bisa bertopeng, di sosial media orang-orang bisa palsu, bisa fake ya. Tapi kamu lebih mencari tahu ini di tarot gitu. Aku ngerasa berapa kalian kamu lebih kayak orang yang pengen tahu secara energi aja gitu. Karena energi itu nggak bisa bohong ya. Contoh, aku mau tahu seseorang ini cinta juga nggak sama aku. Ya aku cari di tarot. Ya itulah energinya gitu. Jadi kamu lebih kayak mencari informasi yang valid gitu. Kamu mencari informasi yang ya udah secara energi aja. Aku pengen tahu energinya gitu. Karena energi nggak bisa bohong. Nah, kamu liatin tarot lah, istilahnya gitu ya. Terus apa ini ya? Kamu konflik batin di sini ya? Kamu konflik batin di sini? Atau ada di antara kalian diam-diam cemburu ya? Atau kamu ada lihat gitu? Ya dia kayaknya udah sama yang lain, atau ya dia kayaknya udah fokus sama yang lain begitu. Ya kadang cemburu lah. Namanya juga kita sayang ya. Ya gue cinta sama dia, terus tiba-tiba gue ngebayangin dia sama yang lain gitu. Ya cemburu, sedih sih, ya sedih banget gitu.
Atau vice versa, ada seseorang yang cemburu banget sama kamu, ada seseorang di sana yang jealous-jealousnya sama kamu. Mungkin dia cemburu kamu bisa bahagia, kamu bisa sukses tanpa dia. Mungkin ada yang cemburu, ya kalau kamu sama yang lain, aku gimana gitu, nasibku gimana. Jadi ada yang mau cemburu sama kamu. Ini bisa juga konteksnya percintaan, bisa juga pertemanan, kekeluargaan, ya kayak ya kalau hidup kamu lebih dari dia, hidup kamu lebih dari mereka, kan biasa ada yang cemburu, biasa ada yang iri. Ya mungkin ada temanmu, kawan kamu, ada saudara, keluarga yang kayak, aduh, kok kamu bisa ya ngelakuin ini itu? Kok bisa hidup kamu lebih baik daripada kami-kami ini? Gitu. Ya biasalah iri-iri gemoy gitu ya. Wajar lah, kita kan hidup di dunia yang fana. Jadi ada aja yang gak suka gitu. Oke? Sekarang perasaan dia ke kamu ya. Lanjut lagi. Nah, sama-sama bucin ya. Ini berapa spiritual connection ya. Ada yang dealing sama twin flame, ada sama soulmate, atau sekaligus ya, dia itu twin flame dan soulmate, itu ada. Seseorang ini, apalagi kalau ini twin flame kamu ya, mirror. Ya, kita sama-sama bucin, tapi banyak diam ya, sama-sama pasif gitu. Dia rindu banget sama kamu ya, dia kangen banget sama kamu. Di sini ada Cancer ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, sama Capricorn ya. Leo, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada Aries di sini. Aries itu kuat sama Capricorn. Terus Scorpio juga kuat di sini ya. Lalu yang kuat ada Aquarius. Terus ada Virgo ya, sama Sagittarius. Itu kuat. Kemudian yang kuat di sini ada Cancer ya. Leo lagi nih. Oke, Cancer sama Sagittarius lagi. Bisa energi aja ya. Jadi dia rindu banget ini ya. Ini muncul kartu banyak banget tentang pertemuan. Beberapa dari mereka kayak nggak tahan banget ya. Aku pengen loh ketemu sama kamu, Pisces ya. Kayaknya kalau dari komunikasi sosial media itu kayak nggak worth it gitu ya. Kayak nggak pantas, atau ya udah males gitu drama-drama lewat chatting. Udah males drama-drama lewat sosial media. Aku tuh lebih kayak apa ya? Aku maunya kamu di hadapan aku aja, biar aku ngomong langsung sama kamu. Atau ini vice versa, bisa kamu kayak gitu. Atau ini mirror ya, sama aja kayak kita tuh udah males bicara lewat sosial media, kita udah males komunikasi itu dari sosmed. Jadi lebih kayak aku mengidam-idamkan kita bertemu gitu. Aku lebih kayak ngarep suatu saat ada waktu kita bisa bertemu. Aku pengen banget lihat kamu. Aku pengen kamu seperti apa sekarang. Aku pengen wajah kamu ada di hadapan aku. Aku pengen lihat kamu makin cantik nggak, kamu makin ganteng nggak. Aku pengen lihat kamu sesukses apa sekarang. Aku pengen tahu apa sih yang kamu kerjakan. Kamu sesibuk apa sih saat ini. Terus kamu sama siapa? Kamu bahagia sama dia atau enggak gitu. Terus ada yang pengen tahu status kamu tuh apa. Kamu sama yang lain itu gimana. Nah, jadi ada yang kayak orang yang aku nggak bisa menebak kamu gitu. Kamu tuh misterius ya. Aku mungkin nggak bisa menebak kamu di sosial media karena kamu pun nggak berbagi informasi tentang kehidupanmu gitu. Atau ya aku nggak bisa percaya dengan apa yang ada di sosial media. Atau memang ya kamu pasif ya di sosial media. Jadi dia lebih kayak orang yang andai aja kamu tahu aku sangat menginginkan pertemuan sama kamu. Itu sih yang aku pengenin sekarang ya. Ini pengen banget ya ketemu. Jadi ada seseorang yang ngerasa kita tuh kayaknya lebih baik ya kita berhadapan, duduk berdua begitu. Atau ya pokoknya aku pengen ketemu berduaan gitu sama kamu. Supaya bisa ngomong dari hati ke hati. Karena kayaknya apa yang aku rasakan ke kamu,
Apa yang kamu rasakan juga ke aku itu enaknya diobrolin ketika kita ketemu. Kayaknya semua hal yang terjadi, ya itu kayaknya enak dibahas ketika kita bisa ketemu. Itu lebih enak aja dia rasanya gitu. Atau kamu kayak gitu juga, ya? Itu. Tapi ini memang ada yang memang berlandaskan karena kerinduannya sudah meronta-ronta sama kamu. Ini ada yang udah lama banget nggak ketemu, udah sama sekali nggak bicara, sama sekali nggak komunikasi. Gitu. Ada yang udah lama banget ini ya, kayak orang yang ya lu nggak tahu aja, gue kangen parah sama lo ya, gue kangen banget gitu ngelihat lu secara langsung, lu kayak gimana saat ini. Ada sih yang gitu rindu berat ini sama Pisces ya, atau Pisces ya. Pisces bisa juga kan kangen-kangen gemoy gitu sama seseorang. Oke. Cuma di sini aku ngerasanya dia tuh konflik batin ya, konflik batin. Nah, dia kayak orang yang kayak tersiksa begitu batinnya ya, tertekan batinnya. Dia nggak kebayang, aku nggak kebayang loh, apa iya kamu tuh benar-benar udah lupa sama aku. Soalnya dari gelagat kamu ya, dari tingkah laku kamu sekarang, kamu kayak orang yang nggak terlalu peduli lagi sama aku. Padahal kamu kan pernah bucin sama aku, kamu pernah baik banget sama aku. Tapi sekarang kok kamu kayak berubah gitu. Dari gelagat kamu tuh, kamu kayak orang yang seperti nggak ingat lagi sama aku. Terus aku takut gitu, aku takut kamu move on. Aku takut kamu memang nggak mau ingat sama aku lagi, atau memang kamu udah lupa sama aku ya. Itu bikin aku gejolak batin, itu bikin aku tertekan batin. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang takut kamu benar-benar move on. Intinya gitu sih, ya. Oke, kita lihat lagi. Nih, perception. Persepsi, pola pikir, cara pandang, ya. Ini berapa kalian? Wah, kamu memang mengisolasi dirimu ya. Ini berapa kalian ada yang sampai inkubasi ya. Menginkubasi diri sendiri. Jadi kalau ada apa-apa terjadi di hidup kamu pendam gitu. Kamu nggak mau membuka diri. Contoh, kamu mencintai seseorang juga, ya kamu nggak mau terlalu menunjukkan. Mungkin kamu kayak gini karena kamu udah sering ngecewa ya. Bisa juga kalau kamu meraih sesuatu, kalau kamu memiliki sesuatu, itu pun kamu nggak terbuka. Kamu lebih kayak mengisolasi semua privasi hidup kamu. Kayak misalnya kamu sama si ini nih, hubungan kamu ada sama orang ini, orang itu. Ya itu kamu simpan sendiri ya. Aku ngerasa beberapa kalian ada yang seperti itu. Contoh bisa juga, ya sebenarnya gue sama nih orang ada hubungan ini, tapi ya orang gak usah tahu. Atau ya gue sama nih orang sebenarnya udah selesai, tapi ya orang gak usah tahu. Atau ya gue sebenarnya baru beli ini, gue punya ini punya itu, tapi ya udahlah orang gak usah tahu ya. Mungkin kamu ada mencapai ini mencapai itu, atau membeli ini, kamu seperti punya aset atau apa juga kamu nggak kasih tahu ke orang. Kamu ngerasa perlu banget nge-keep ya, perlu banget membuat hidup kamu menjadi privasi. Jadi orang nggak perlu tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu kerjakan. Orang nggak perlu tahu apa yang sudah kamu capai. Orang nggak perlu tahu apa aja harta bendamu. Nah, kayak gitu ya. Mungkin apa ya? Kamu kayak mengubah mindset ya, mengubah pola pikir kamu menjadi seperti itu ya. Jadi kamu kayak punya cara pandang, punya pola pikir yang kayak aku bilang tadi ya. Kamu seperti orang yang tidak mau duniawi lagi, kamu tidak perlu validasi lagi, tidak perlu pengakuan lagi. Ya ini kayaknya buat kalian yang benar-benar ya udah benar-benar pernah ada di tahap titik terendah gitu. Jadi ya kalau kita udah pernah ngerasain titik hidup yang paling rendah, ya kita jadinya tahu ya bagaimana punya mindset yang bagus, bagaimana punya pola pikir yang bagus. Jadi ya gitu. Dan apa ya, kamu mungkin lebih kayak orang yang privasi, lebih kayak orang yang
ngekip sendiri, memendam sendiri itu karena ya kamu nggak mau orang lain mengusik hidup kamu, ya. Ini berapa kalian kamu nggak mau orang iri sama kamu nggak mau orang jadi mudah cemburu, kamu nggak mau orang ya jadi iri-irian terus sama kamu, ya. Jadi kan ada tuh orang yang kayak susah banget melihat kita senang, tapi senang banget dia melihat kita susah. Nah, jadi menghadapi orang-orang iri seperti itu ya, supaya tidak konflik batin, ya udah kita privasi aja hidup kita. Jadi orang ngapain lagi cemburu sama kita, gitu kan? Beberapa ada yang gitu, ya. Terus di sini beberapa kalian kamu harus jaga kesehatanmu, ya. Ini beberapa dari kita mungkin mudah sakit, beberapa dari kita rentan sakit, atau ya kita kan pernah sakit ya. Jadi ya kedepannya jagalah kesehatan, jangan sampai sakit lagi, ya. Ini bisa juga tentang ada yang merasa terabaikan sama kamu, ya, atau vice versa, gitu. Cuma di sini aku ngerasa tentang emosional aja sih, tentang sensitivitas kamu. Jadi mulai dari sekarang ya kelola itu, kendalikan segala hal-hal yang bikin kita sensitif. Kalau kita tahu kita itu orangnya mudah terluka, kalau kita tahu kita orangnya mudah sakit hati, ya kita harus bisa kendalikan diri sendiri. Ya kalau ada orang bicara ini, bicara itu, ya sebenarnya kamu kelola perasaanmu sendiri, ya. Ya it's okay gitu, karakter kita memang kita baperan, atau ya memang kita ginilah orangnya sensitif. Jadi jangan itu membuat kita bisa stuck, ya. Jangan itu membuat kita jadi tiba-tiba bisa down. Ya namanya manusia itu setiap orang punya karakter beda-beda, ya. Mungkin kita orangnya punya perasaan yang halus, ya, kita orangnya sensitif, kita orangnya mungkin apa ya, yang lebih kayak menjaga perasaan. Nah, tapi orang di sana, orang di luar sana belum tentu seperti kita, karena karakter dia kan beda dengan kita. Karakter dia mungkin keras, karakter orang yang dealing sama kamu, atau karakter temanmu, karakter saudara kamu mungkin itu beda dengan kamu. Ya itulah karakter manusia gitu. Jadi ya kita sebagai manusia ya mungkin kita lebih kayak orang yang menerima aja bahwasanya ya takdir jalan hidup orang kan beda-beda. Mungkin karaktermu begini, karakter dia begini. Jadi ya kelola gitu sensitivitas kamu. So kalau ada ngomong yang nggak enak, ada yang bicarakan kamu tuh nggak enak, atau ada tingkah laku seseorang yang nggak enak, perlakuan dia itu nggak enak, nggak menjaga perasaanmu atau apa, ya sudah. Jadilah orang yang lebih kayak ya menerima dan menerima. Karena ketika kita menerima, ya di situ kita bisa berdamai dengan semua yang terjadi. Dan kalau kita menjadi orang yang berdamai, ikhlas dengan apapun, ya pasti kita nggak akan mudah terluka lagi, kita nggak akan mudah sakit hati lagi, ya gitu. So jangan berharap perubahan itu bisa terjadi kalau kita bergantung sama orang lain. Karena perubahan itu bisa terjadi dari diri sendiri. Contoh, ya sih, gue pengen bahagia, gue pengen jadi orang yang gimana ya supaya nggak gampang sedih, nggak gampang kecewa. Ya mulai dari dirimu sendiri. Bagaimana cara mengelola perasaan kamu yang sudah menjadi karaktermu itu, ya. Kalau memang karakter kita begini, ya kita sendiri yang bisa menghandle. Ya inilah saya harus kendalikan diri saya. Ya begitulah dia, begitulah mereka. Ya mereka bagaimana mengendalikan diri, ya itu urusan mereka. Yang penting selesaikan urusan kamu, selesaikan diri kamu sendiri, gitu, ya. Oke. Sekarang apa? Kerjaan, ya, karir, bisnis. Aku shuffle dulu. Ini buat yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, ya. Untuk Juli 2022, ya, Pisces. Oke, di sini aku ngerasa wah, aku ngelihat kamu akan mengalami shocking moment, ya. Shocking moment itu apa ya? Kayak tawar moment juga. Momen yang terjadi secara tiba-tiba, duar gitu. Kok bisa ya? Gitu.
Jadi aku ngerasa di sini yang dimaksud dengan situasi yang nggak kamu sangka ya, nggak kamu duga, ini tentang yang kamu kerjakan itu, yang kamu usahakan itu. Ya, aku ngelihat eh sebenarnya ini ada hal-hal baik yang akan terjadi ya, bahkan yang nggak kamu duga. Contoh, perasaan aku tuh ngerjainnya gini aja sih, atau ya perasaan aku mengusahakan ya gitu aja sih caranya, atau ya cuma itu aja yang aku lakuin, tapi ternyata hasilnya luar biasa gitu. Jadi kan kayak tawar momen. Nah, mungkin kamu bisa nggak nyangka gitu, kamu bisa kayak orang yang padahal yang aku kerjakan ini nggak gimana-gimana juga gitu, tapi kok bagus banget ya hasilnya. Tapi namanya hidup itu bisa berubah-berubah ya. Hidup ini kan kayak roda berputar. Oke lah, tadinya enak gitu, tapi bisa juga keadaan itu berubah. Contoh, perasaannya gue udah banyak ngelakuin ini, gue udah banyak ngelakuin itu, atau ya gue udah perjuangin ini itu, tapi kayak kok hasilnya nggak sesuai begitu ya. Ya itulah hidup, kadang mudah tapi kadang sulit, tapi kadang mudah. Jadi ya ubah pola pikir kita, ubah mindset kita. Hidup ini nggak selalu mulus-mulus aja. Gitu ya Kak. Di sini kamu dituntut untuk be wise ya, atau ya ini wisdom sih, bijaksana lah ya. So, kalau ada apa-apa terjadi, jangan gampang puas, jangan gampang senang. Kalau ada kabar bahagia tentang apa yang kamu kerjakan, jangan mudah bahagia terlalu berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan toksik ya. Takutnya kalau ada yang nggak enak terjadi, kamu jadinya sedihnya berlebihan. So, semua ditanggapi dengan netral aja. Netral, kendalikan sensitifnya kamu. Oh, ini ada hasil yang dicapai bagus, ya syukuri, bahagia gitu, tapi secukupnya aja ya. Jadi kalau ada yang nggak enak juga, kalau sedih juga ya nggak berlebihan lah gitu Kak. Oke. Keuangan ya, finansial ya, financial pieces. Oke. Finansial pieces Juli 2022 ya. Wah, kenapa ini? Dar der dor. Jadi ini harus bijak ya, kendalikan keuangan kamu. Karena aku ngerasanya mungkin ada ya pengeluaran tidak terduga ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi itu nggak kamu sangka juga. Makanya tadi dibilang kan, kalau ada kabar bahagia, kalau ada sesuatu yang bikin kamu senang, ya senang itu ya secukupnya aja. Karena hidup ini bisa berubah gitu loh. Kadang kita bisa juga down nantinya. Jadi ya kamu harus kendalikan dirimu. Sama kayak mengelola uang ya. Kadang uang itu bisa ngalir gitu, masuk terus rezeki, masuk. Tapi ada juga kadang keluar, dan itu nggak disangka-sangka. Tiba-tiba keluar aja nih duit, keluar. Ada aja nih, karena inilah gua ngeluarin uang, karena inilah gua ngeluarin duit, karena si ini, si itu, karena keluarga, saudara, ya karena si ono, si itu, atau ya karena ini penting atau ya ada nih memang yang harus benar-benar memerlukan uang. Jadi ya udah, ya mau gimana, harus keluar uangnya, gitu. Ini bagus di kartu terakhirnya ya. Wah, lucu banget ya. Aku ngerasa kalau di bagian sini ini kayak banyak ups and down-nya sih aku ngelihatnya ya. Kadang kamu ngerasa ya berkah itu bisa tidak henti-hentinya datang ke kamu, tapi bisa juga tiba-tiba down ya. Mungkin ada nih kayak sesuatu yang terjadi, aku rasa ya ada sesuatu yang terjadi, kayak mungkin pengeluarannya tidak terduga. Misal keluarga membutuhkan kamu, saudara, teman, atau kamu pengen punya aset apa gitu ya. Ya itu harus ngeluarin duit juga
ya, karena ada yang ditanam supaya ada yang dituai gitu kan. Cuma ya itulah, pintar-pintar aja mengendalikan diri. Kita ingat bahwasanya tidak ada yang abadi ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Sekalipun kita kadang merasa ada aja nih keuangan yang membaik, tapi keuangan itu bisa juga memburuk ya. Jadi di sini kayak ups and down ya. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Kadang kamu bisa nih memulihkan lagi ya. Yang tadinya ya emang sih gue down banget gitu ya, banyak banget hal terjadi dan ya gue harus ngeluarin uang gitu. Tapi kadang di sini memang kamu bisa memulihkan itu, kamu bisa memperbaiki itu lagi, karena memang ada lagi rezeki kamu ya. Ini berapa kalian kayak rezeki kamu nggak habis-habisnya gitu, tapi ya nggak habis-habis juga kan uang yang keluar gitu. Jadi kayak sama aja gitu. So di sini aku ngerasa kalaupun ada situasi yang membaik lagi, keuanganmu bisa membaik lagi ya, itu jangan cepet puas ya, karena bisa aja nanti down lagi, bisa aja nanti kita ngedrop lagi, karena banyak pengeluaran, karena banyak yang membutuhkan kita, atau ya kita kan terkadang gimana ya, kita nggak tegaan gitu sama orang yang kita sayang, kita nggak tegaan ke keluarga, kita kasihan sama orang. Jadi ya kadang itu juga yang membuat keuangan kita bisa menurun. So ya ini lebih kayak apa ya, berbijaksana aja ya, bijaksana mengelola uang. Saat kamu lagi bagus-bagusnya rezekimu, saat itu kamu harus bisa menghandle dirimu, jangan cepet puas, karena bisa aja suatu saat kita down, kita masih membutuhkan uang. Jadi ya kalau ada uang disimpan bagus-bagus, kalau ada uang dikelola bagus-bagus ya, karena kedepannya itu bisa aja uang dipakai untuk kehidupan selanjutnya. Oke? So ini untuk Pisces ya, Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.